Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai multikultural dan pendidikan Islam dalam tradisi Trempoh Melayu Sintang yang di dalam mata kuliah Islam dan Kebudayaan Borneo dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wahab MAG. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai multikultural. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai multikultural yang terdapat dalam tradisi Trempoh. Adapun yang pertama, keberagaman, seperti menerima perbedaan suku, agama, dan etnis, hidup dalam perbedaan, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, kesetaraan, seperti persamaan gender, dan menghargai yang lebih tua, memelihara saling percaya, serta memelihara saling pengertian. Yang ketiga, kemanusiaan, seperti sarana komunikasi untuk mengetahui orang-orang yang membutuhkan, saling berbagi, dan menaruh rasa saling peduli. Yang keempat, keadilan, seperti memberi hak sesuai dengan yang membutuhkan, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, serta tidak memilih kaya dan miskin. Yang kelima, toleransi, seperti memahami eksistensi agama orang lain dan bersikap toleran dalam lingkungan masyarakat. Dan yang keenam, nilai demokrasi, seperti musyawarah atau mendiskusikan segala sesuatu untuk mencapai mufakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi Trempoh. Yang pertama, religius. Contohnya, kerendahan hati atau tawadu, ikhlas dalam bersikap, dan menjadi pribadi yang pemaaf dalam masyarakat. Yang kedua, kasih sayang, seperti membangun kedekatan dengan keluarga dan tetangga, saling menyayangi dan bersikap lemah lembut. Yang ketiga, kesantunan. Contohnya, membudayakan mengucap salam dan menjawabnya, serta bersalaman saat bertemu dengan saudara seiman. Selain itu juga memuliakan tamu sebagaimana mestinya. Yang keempat, kepedulian sosial. Contohnya, bergaul dengan baik di lingkungan sekitar, saling tolong-menolong antar sesama, dan saling berbagi dan peduli. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang Trempoh di Melayu di Kecamatan Sintang. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan Trempoh Melayu di Sintang. Trempoh salah satu budaya yang merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Islam. Tradisi ini dilakukan pada hari raya, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam pelaksanaan Trempoh itu sendiri, biasanya salah satu kegiatan seperti silaturahmi atau berkunjung ke rumah-rumah yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Asal mula dilaksanakannya tradisi Trempoh ini dikarenakan supaya warga datang sekaligus dalam satu waktu dan agar tidak ada satu dua orang saja yang berkunjung ke rumah-rumah, tetapi secara beramai-ramai mendatangi atau berkunjung ke rumah-rumah warga terdekat secara bergiliran ke rumah satu dengan rumah yang lainnya. Jadi manfaat dalam pelaksanaan Trempoh, seperti yang sebelumnya tidak kenal bisa menjadi kenal, yang sebelumnya orang tidak tahu menjadi tahu, bahkan orang yang sudah lama tidak ketemu atau sebelumnya tidak tahu bahwa orang tersebut malah saudara dekat sendiri, karena setiap Trempoh berkunjung meningkatkan silaturahmi dan juga membaca doa bersama. Dari pandangan Islam, Trempoh juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan Trempoh, kegiatannya hanya sekedar bersilaturahmi dan berdoa secara bersama-sama. Jadi sudah sangat jelas bahwa dari pelaksanaan dan tujuan Trempoh ini menyambung silaturahmi dengan sesama umat muslim lainnya.
Bahkan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan perintah untuk bersilaturahmi antar sesama umat muslim. Adapun kegiatan-kegiatan Trempoh, yang pertama biasanya warga bersalam-salaman. Salah satu tradisi di daerah Sintang, yaitu di Sungai Kawat, Trempoh adalah salah satu tradisi yang rutin dilaksanakan pada saat hari besar. Seperti yang saya jelaskan tadi, di Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaan dilakukan satu tahun 2 kali oleh masyarakat setempat. Orang yang akan ikut dalam kegiatan Trempoh berkumpul di rumah salah satu warga yang rumah itu sudah ditetapkan sebagai rumah pertama yang didatangi. Mereka masuk ke dalam rumah disambut bersalaman dengan tuan rumah yang menunggu di teras. Setelah warga yang berkumpul ramai, dilaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh seorang pengurus agama yang sebelumnya sudah ditunjuk untuk tugas itu. Setelah doa selesai, tuan rumah menyilakan warga menyantap hidangan yang disediakan. Jika hidangan itu di atas meja, jika tidak, tuan rumah akan menghidangkan makanan itu untuk jenis kue. Ketika orang mulai berdatangan, sedangkan makanan jenis berat, yaitu nasi dan lauk pauk, dihidangkan setelah doa selesai. Setelah itu, warga menyantap hidangan yang disajikan. Apabila acara makanan telah selesai, pengurus agama membacakan sholawat tanda semua orang bubar. Biasanya, makanan yang dihidangkan seperti makanan yang ringan itu seperti kue-kue. Contohnya seperti kue semprong, kuping gajah, stik, kacang goreng, dan lain-lainnya. Itu termasuk dari kue-kue lebaran yang biasa kita hidangkan di rumah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika memiliki salah-salah kata. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun makanan berat biasanya yang dihidangkan oleh yang mempunyai rumah untuk penerempoh. Nasi dan lauk pauknya itu disajikan, yang biasa lauknya adalah ayam yang dimasak opor, rendang dilengkapi dengan sayur seperti daun ubi, kacang wortel, dan kentang. Sedangkan minumannya biasanya itu air mineral, air sirup, air kaleng, dan yang lain sebagainya. Makanan ini dihidangkan setelah peserta Trempoh di dalam ruangan itu duduk. Ada orang dari tuan rumah yang bertugas melakukannya, tetapi ada kalanya juga makanan ini diletakkan di atas meja, dan apabila tamu sudah disilakan makan, seperti tadi, usai berdoa, baru satu persatu mengambil makanan tersebut. Kemudian, selanjutnya, warga dalam kelompok Trempoh ini setelah selesai makan, warga bersama-sama berjalan kaki ke rumah yang mendapat giliran berikutnya. Sementara kelompok lain, yaitu kelompok anak muda, masuk ke dalam rumah pertama, bergiliran dengan kelompok dewasa atau orang tua. Nanti, apabila kelompok muda telah selesai, dilanjutkan oleh anak-anak. Kelompok pemuda dan anak-anak hanya bersalaman dan makan. Jadi, kelompok anak muda dan anak-anak itu tidak mengikuti kegiatan pembacaan doa. Jika kegiatan makan telah selesai, mereka bubar menyusul kelompok dewasa atau orang tua. Sementara itu, kegiatan Trempoh yang dilaksanakan pada hari lain, misalnya sehari atau 2 hari setelah Lebaran, dilaksanakan seperti pada kelompok dewasa atau orang tua. Dalam rombongan ini terdapat orang tua, remaja, dan anak-anak, yang laki-laki maupun yang wanita. Tradisi Trempoh yang sudah rutin dilaksanakan oleh masyarakat Sintang ini tak hanya dilaksanakan oleh masyarakat di Sungai Kawat saja, tetapi juga di daerah lain, seperti di daerah Baning, Kampung Ladang, Masuka, Sungai Durian,
dan daerah-daerah yang memiliki budaya Melayu lainnya. Namun, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa hanya di Sungai Kawat, trempohnya itu masih kental Melayunya. Sedangkan di daerah lain yang tadi saya sebutkan seperti Baning, Kampung Ladang, Masuka, Sungai Durian, itu tradisi trempoh Melayunya sudah tidak kental lagi karena melibatkan orang-orang yang bukan Melayu juga, seperti suku Dayak, suku Cina, Jawa. Itu di daerah lain selain Sungai Kawat, mereka juga mengikuti trempoh tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika memiliki salah-salah kata. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.